Salam Bapak Ibu Saudara, kita kembali dalam Renungan Betani Kebumen. Hari ini kita akan mengambil tema sikap yang jelas. Saudaraku, hari-hari ini kita harus semakin menyadari bahwa peperangan dan ketegangan antara kerajaan kegelapan dan kerajaan terang semakin dahsyat. Kita dipanggil untuk menentukan di pihak siapa kita berdiri. Kenyataannya, banyak orang Kristen yang tidak menyadari hal ini, sehingga mereka tidak menunjukkan sikap yang jelas berdiri di pihak siapa. Ini sangat berbahaya. Kalau kita tidak memiliki sikap yang jelas di pihak siapa kita berdiri, itu berarti kita tergiring menjadi tawanan iblis. Tuhan Yesus berkata, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 30. Dalam ayat ini, kita temukan ketegasan Tuhan agar kita menentukan sikap yang jelas. Di mana posisi kita hari ini di hadapan Allah? Saudara, pemberontakan iblis di hadapan Allah yang menyeret malaikat-malaikat berlanjut atau dilanjutkan di muka bumi. Bahkan pemberontakan beralih dari surga ke bumi ini. Iblis mencoba menyeret sebanyak mungkin manusia untuk mengikuti jejaknya, untuk melawan Tuhan. Ini merupakan gerakan iblis yang terus berlangsung sampai hari ini. Manusia harus menyadari ini. Ketika kerajaan surga dihadirkan di bumi, ini berarti Tuhan menantang kita untuk menentukan ada di pihak mana kita ini. Kerajaan surga yang datang dibawa oleh Tuhan Yesus merupakan isyarat dimulainya sebuah peperangan besar. Peperangan tersebut bertujuan untuk membinasakan pekerjaan iblis dan mengembalikan manusia kepada pemiliknya, yaitu kepada Bapa. Sebagaimana iblis mendayagunakan segala kekuatan dan pengikutnya untuk melawan Allah, demikian pula Tuhan Yesus mendayagunakan kekuatannya dan pengikutnya untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Di surga malaikat-malaikat yang berperang, tetapi di bumi kita orang percaya yang mengawal pekerjaannya. Yang penting harus kita ketahui sekarang adalah kita di pihak siapa. Persoalannya adalah apakah kita turut serta mengawal pekerjaannya atau sibuk dengan urusan kita sendiri. Saudaraku, kalau kita disebut sebagai laskar Kristus maju, masuklah perang, itu maksudnya kita berperang melawan penghulu jahat dunia ini. Setiap orang dipanggil untuk itu. Peperangan yang pertama dimulai dalam diri kita. Kita harus menghentikan pemilikan kuasa kegelapan atas diri kita. Kemudian Tuhan mau memakai kita melepaskan manusia lain dari cengkeraman kuasa kegelapan. Harus diperhatikan bahwa seseorang tidak bisa melepaskan orang lain sementara dirinya sendiri masih terikat kuasa kegelapan. Hamba Tuhan yang masih terikat materialisme tidak akan dapat melayani orang lain dengan benar. Kita tidak boleh lupa bahwa setelah kita menjadi anak Tuhan, ada perjuangan berat yang kita alami. Perjuangan berat tersebut adalah perjuangan menghadapi musuh, yaitu penghulu roh-roh di udara. Kalau dahulu kita di pihak musuh, yaitu bersikap melawan Tuhan, tetapi sekarang kita di pihak Tuhan, di mana kita harus hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini berarti kita menjadikan diri kita musuh penghulu roh-roh udara. Roh-roh di udara maksud saya. Alkitab mengatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan
darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Perhatikan kata perjuangan. Dalam teks ini, perjuangan ini dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan dengan kata pergulatan. Seperti seorang pegulat, ia harus berjuang dan terus bergerak untuk merebut kemenangan. Sebab kepasifan berarti kekalahan. Seorang pegulat tidak boleh berhenti berjuang. Ia ada dalam situasi di mana lawan terus berusaha untuk menaklukkannya. Kekristenan tidak boleh dijalani dengan santai dan pasif. Tetapi kita harus selalu berjaga dan selalu kuat. Karenanya Paulus menasihati kita, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Saudaraku, Petrus juga menasihati bertalian dengan hal ini kepada kita sebagai berikut. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9. Jadi kalau kita tidak merasa ada pergumulan berat menghadapi tekanan kuasa musuh, pasti ada sesuatu yang salah dalam hidup ini. Menghadapi kenyataan pergumulan melawan musuh ini, Tuhan Yesus menasihati kita agar berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga ini harus dimiliki di sepanjang waktu, bukan hanya sesaat. Setiap hari adalah hari berjuang atau perjuangan dalam pergumulan. Tidak ada waktu atau tempat di mana anak Tuhan bisa gencatan senjata dengan iblis. Kekalahan atau kejatuhan banyak anak Tuhan dikarenakan tidak waspada terhadap serangan kuasa kegelapan yang tidak pernah berhenti. Iblis adalah musuh abadi di setiap saat dan di sepanjang tempat. Hati-hati, iblis terus menyerang. Jangan lengah, berjuang terus. Selamat berjuang sebagai laskar Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya berdoa terus supaya saudara tetap dalam perlindungan Tuhan, dalam bimbingan Tuhan, dan sehat serta diberkati dalam setiap kebutuhan dan keperluan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.